Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dan yang terhormat Ibu Bustan selaku dosen pengampu mata kuliah hari ini. Nah, di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang etika guru terhadap peserta didiknya. Nah, di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu saya Indah Sugeng Nursolihah dengan Syifa binti Karyawan. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian etika dan guru. Etika berasal dari kata etnik yang berarti aturan, tata tertib, sikap atau akhlak. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Sedangkan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, etika memiliki beberapa sifat ya, atau seperti tujuan tingkah laku dan pemikirannya mendapat bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa, seperti yang dijelaskan di surat Al-Imran ayat ke-79. Yang kedua adalah bahwasannya guru ikhlas dalam kerja untuk pendidikan dan risalah Islam dengan tujuan mencari kebenaran dalam melaksanakannya. Nah, guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, guru dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan mengikuti zaman, seperti Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 14 tahun 2000, bahwasanya guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan di usia dini atau jalur pendidikan formal. Nah, guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu, seperti di sekolah dan di tempat les dan lain sebagainya. Nah, seorang guru harus berpacu dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat mengembang potensinya secara optimal, dan di dalam hal ini guru harus bersifat kreatif, inovatif, profesional, dan menyenangkan. Nah, potensi diri ada beberapa poin dalam potensi diri, yaitu orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya. Jadi guru harus seperti orang tuanya. Yang kedua adalah tempat mengadu dan mengutarakan perasaan bagi peserta didik. Yang ketiga adalah fasilitator dalam bidang pendidikan. Yang keempat adalah memberi sumbangan pikiran kepada orang tua yang dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh si anak. Selanjutnya adalah memupuk rasa percaya diri, berani, dan bertanggung jawab peserta didik. Yang keenam adalah membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan atau bersilaturahmi. Yang ketujuh adalah mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antara peserta didik, orang lain, dan lingkungannya. Kemudian kedelapan adalah mengembangkan kreativitas. Nah, di sini tugas guru adalah membantu peserta didik untuk mengoptimalkan segala potensinya, segala kemauannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menjadi pembantu ketika diperlukan. Nah, pembantu sini adalah pembantu dalam bidang pendidikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Syifa. Hai teman-teman, selanjutnya saya Syifa binti Karyawan akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Mbak Indah. Lanjut saja ya teman-teman, langsung saja. Daud Yusuf mengatakan bahwa tugas pokok seorang guru itu ada 3, teman-teman. Yang pertama ada tugas profesional, yang kedua ada tugas manusiawi, dan yang ketiga ada tugas kemasyarakatan. Yang pertama tugas profesional, maksudnya ini gimana?
Guru yaitu meneruskan atau mentransmisi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang sejenis yang belum diketahui anak, sehingga anak mengetahui dan bisa mempraktekkannya gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya anak tersebut pada jenjang pendidikan SD ya. Seharusnya jika anak tersebut pada jenjang pendidikan SD, misalnya kelas 1 atau kelas 2 itu kan sudah bisa membaca ya, sudah bisa lah, nggak kok sedikit demi sedikit tapi sudah bisa ya. Akan tapi pada kelas 3, kelas 4 dan seterusnya sampai kelas 6 itu anak belum memiliki keterampilan untuk membaca cepat atau membaca dengan lancar, lanyah gitu ya dalam bahasa Jawanya. Sebagaimana dengan tugas guru supaya anak itu bisa memiliki keterampilan tersebut. Ya dikasih tahu caranya bagaimana, misalnya membaca cepat ini harusnya ada poin-poin tersendiri untuk dibaca. Misalnya dengan dengan membaca pokok-pokok yang harusnya dibaca gitu. Jadi ketika ada tulisan yang basa-basi itu tidak wajib untuk dibaca. Sehingga anak memiliki keterampilan dalam membaca cepat. Yang kedua ada tugas manusiawi. Maksudnya di sini adalah guru membantu anak didik agar memenuhi tugas utamanya dan memenuhi tugas sebagai sifat manusiawinya kelak dengan sebaik-baiknya. Jelas di sini ya teman-teman. Yang ketiga ada tugas kemasyarakatan. Maksudnya di sini adalah konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik turut membantu dan melaksanakan apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN. Selanjutnya teman-teman yaitu poin C yaitu etika. Fungsi guru sebagai seorang pemimpin dan contoh teladan bagi anak didik, maka ia harus memiliki tingkah laku atau kepribadian yang baik. Jelas ya teman-teman. Jadi guru dimanapun berada, ataupun guru ini sebagai tetangga misalnya dari murid, salah satu murid yang diajarnya, ini harus lebih menunjukkan bahwa guru tersebut layak untuk dicontoh, untuk dijadikan tauladan yang baik buat anak didiknya. Karena guru tidak hanya menyampaikan materi, menyampaikan teori, akan tetapi guru juga memberikan tugas praktek bagi anak didiknya supaya bisa menjadi pribadi yang baik buat anak didiknya gitu. Jadi apa gunanya ya hanya teori saja tapi anak didiknya tidak mempraktekkannya. Jadi di samping guru menyampaikan teori, guru tersebut juga mempraktekkan apa yang telah disampaikan kepada anak didiknya sehingga anak didiknya bisa meniru dan bisa menjadikan tauladan tersebut bagi dirinya. Poin-poinnya apa saja etikanya? Yaitu yang pertama, menjadikan dirinya suri tauladan bagi anak didiknya, jelas ya teman-teman. Yang kedua, di dalam melaksanakan tugas harus dijiwai dengan kasih sayang. Ini jelas banget teman-teman. Jadi ketika guru atau calon guru semua ini mengajar, ini harus dijiwai dengan perasaan kasih sayang pada anak didiknya. Jadi kita tidak selayaknya untuk menunjukkan perasaan yang kesal, yang sebel, pokoknya yang negatif gitu ya. Karena perasaan tersebut akan mencontohkan pada anak didik kita, oh guru ini ternyata begini, jika begini kok sifatnya jadi begini. Nanti kan bisa menjadikan anak didik tersebut bisa meniru gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan perasaan atau jiwa kasih sayang kepada mereka. Misalkan anak didik tersebut bandel, harusnya kita itu bagaimana?
tetap menunjukkan jiwa kasih sayang kepada mereka. Yang C yaitu menjunjung tinggi harga diri setiap murid. Ini contohnya gini teman-teman. Misalnya Anda sebagai guru bertetangga dengan murid Anda yang Anda ajar pada saat ini ya, pada saat itu. Dan ternyata salah satu murid Anda misalnya si X ini di rumah memiliki sifat yang cengeng, mudah menangis, mudah marah, dan tidak pulang ke rumah ketika dia marah. Misalnya ya ini. Lalu Anda secara tidak langsung mengatakan bahwa jangan seperti si X ini. Ketika marah, dia pergi dari rumah gini-gini. Itu jangan dikatakan seperti itu ketika Anda sedang mengajar dan bersama murid-murid Anda yang banyak, yang bergerombol ya. Misalnya kalau beda lagi kalau Anda sedang mengajar murid Anda 1 atau 2 orang tapi tidak dengan menyebut merek gitu ya. Itu nanti akan merendahkan martabat harga diri dari murid itu sendiri. Poin yang D yaitu mencegah usaha-usaha untuk menurunkan martabat dirinya sebagai guru. Contohnya guru tersebut di sekolah itu ya mencontohkan sesuatu hal yang baik, tidak boleh mencuri ya. Tapi di rumah ternyata mencuri timun, katanya om saya itu ya, teman-teman. Ya, seperti itu. Dan poin yang E yaitu tidak memungut bayaran jika ada pelajaran tambahan. Itu biarlah sekolah yang memanajemen. Tapi kita tidak berhak untuk memungut bayaran secara pribadi. Dan yang poin terakhir yaitu tidak mengaitkan persoalan politik dengan muridnya di dalam menjaga pergaulannya. Itu jelas ya teman-teman. Jangan masukkan unsur-unsur politik ketika Anda dan murid Anda sedang bergaul, menjaga pergaulan. Jangan. Mending kita masukkan unsur-unsur sosialisasi kita, unsur-unsur sosial supaya murid memiliki jiwa-jiwa sosial, jiwa-jiwa manusiawi yang bisa diteladani dari diri kita. Baiklah teman-teman, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada kurang lebihnya tolong sampaikan pada kolom komentar ya teman-teman. Akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.